wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'tina bima haqqa alaika ya Allah. Walhamdulillahilladzi ala ma a'ta wa ala ma mana'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Serta ada salah satu nikmat yang paling mahal yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, yaitu adalah nikmat ampunan. Seraya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat tujuh golongan yang pada hari itu akan langsung mendapatkan naungan dari Allah. Di antaranya yang pertama adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Ia adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Siapakah yang dimaksud orang yang hatinya terikat dengan masjid? Apakah ia orang yang tidak pernah pulang atau keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di masjid jika kerjaannya hanya tidur saja? Lantas siapakah yang Rasul maksud orang yang hatinya terikat dengan masjid? Ternyata orang yang hatinya terikat dengan masjid adalah orang yang berusaha atau berupaya untuk dapat memakmurkan masjid. Orang yang selalu senantiasa untuk berusaha pergi ke masjid seraya melaksanakan sholat berjamaah dan mengikuti kajiannya. Jiwa boleh berada di pasar, raga boleh berada di toko, badan boleh berada di pelabuhan, tapi hasil dari semuanya itu ia berupaya untuk dapat memakmurkan masjid dan bukan mencari kehidupan di masjid. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kita flashback sedikit dengan apa yang kita kaji pada pekan sebelumnya, hadisul arba'in, hadis kedua yang membahas tentang iman, Islam, ihsan, tanda hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Pada saat itu Rasul bersama para sahabat sedang duduk. Tiba-tiba datang seorang pria yang kita kisahkan dahulu. Ternyata pria itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat dan Umar tentang 5 perkara tadi. Kalau kita flashback sedikit ke zaman Rasulullah SAW, di masjid Rasul membina umat. Di masjid Rasul melaksanakan sholat. Di masjid Rasul melaksanakan musyawarah. Maka pada saat itu masjid menjadi central of activity, pusat dari kegiatan berada di masjid.
atau kita sebut titik pusat yang menjiwai dari aktivitas yang ada. Maka tidak salah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maka bersyukurlah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga dapat datang ke masjid, melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan mengikuti kajian pada pagi hari ini. Dan kita doakan semoga orang-orang yang belum terpanggil hatinya, semoga diberikan hidayah oleh Allah dan dapat menjadi golongan yang termasuk dalam golongan orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya teringat dengan cerita Imam Al-Ghazali. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali lagi duduk bersama murid-muridnya. Ketika itu Imam Al-Ghazali melontarkan beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya. Di antara pertanyaan itu yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari kehidupan kita di dunia ini? Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwasanya hal yang paling jauh dari diri kita dalam kehidupan di dunia ini adalah planet atau matahari atau benua Afrika dan sebagai macam hal lainnya. Ketika itu Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, murid-muridnya menjawab pertanyaan tersebut. Dari banyaknya jawaban yang dilontarkan atau yang dijawab oleh murid-muridnya, Imam Al-Ghazali hanya tersenyum untuk menanggapi jawaban murid-muridnya. Seraya mengatakan, wahai murid-muridku, ketahuilah sesungguhnya hal yang paling jauh dari kehidupan kita di dunia ini bukanlah matahari yang kita anggap tadi, atau bulan, planet, dan sebagainya macam hal lainnya. Tapi ketahuilah sesungguhnya hal yang paling jauh dari kehidupan kita di dunia ini adalah masa lalu. Kenapa masa lalu menjadi hal yang paling jauh dari kehidupan kita di dunia ini? Karena apapun alatnya dan bagaimanapun keadaannya, kita tidak akan pernah mungkin untuk dapat kembali kepada masa lalu kita. Maka dalam syair mahfuzah dikatakan badiril fursata wahdhar fautaha. Manfaatkanlah kesempatan selagi kesempatan itu masih ada. Karena berhati-hatilah jika kehilangan kesempatan yang ada. Dalam syair lain dikatakan al-waqtu kasayfi in lam taqta'u qata'aka. Waktu itu atau kesempatan itu ibarat pedang. Kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkan pedang tersebut, maka pedang tersebutlah yang akan membunuh kita. Maka daripada itu kita bersyukur dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk duduk dalam majelis ini, seraya semoga menjadi golongan-golongan yang hatinya terikat dengan masjid. Lalu pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jikalau hal yang paling jauh dari kehidupan kita di dunia ini adalah masa lalu, lantas apakah hal yang paling dekat dengan kita di kehidupan dunia ini? Sebagian ada yang menjawab, wahai guruku Imam Al-Ghazali, sepertinya hal yang paling dekat dengan kehidupan kita di dunia ini adalah orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, sahabat, dan sebagai macam hal lainnya. Tapi Imam Al-Ghazali hanya tersenyum ketika mendengar jawaban tersebut. Seraya mengatakan, wahai murid-muridku, ketahuilah bahwasanya hal yang paling dekat dengan kita bukan saja apa yang kamu sebutkan, tapi sesungguhnya hal yang paling dekat dengan kita di kehidupan dunia ini adalah kematian. Kenapa bisa kematian? Karena apapun alatnya dan bagaimanapun keadaannya,
kita tidak akan pernah mungkin untuk dapat memprediksi kapan kematian itu akan tiba pada kita. Dalam Al-Quran dikatakan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika ajal seseorang telah tiba, maka tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa pula untuk dimajukan walaupun sesaat. Dalam surat lain dikatakan, walaupun fi burujim musyayyadah, kalaupun seandainya kamu bersembunyi di tempat paling jauh yang tak terlihat oleh mata, yang diketahui tempatnya di mana, jika ajalmu sudah tiba, maka ia pun akan menghampirimu dan kamu akan wafat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dari dua pertanyaan ini selaras dengan hadis yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul pernah menasihati seseorang seraya menyampaikan pesan untuk dapat memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Kata Rasul, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syuglika, wa ginaka qabla fakrika. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Bapak Ibu, hadis ini menceritakan bahwasanya Rasul pernah menasihati seseorang seraya mengatakan, hendaklah kamu untuk dapat memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Di antara 5 perkara tersebut, yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jikalaulah di masa muda saja sudah enggan untuk beribadah, maka jangan harap kelak di masa tua akan mudah untuk beribadah. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jikalaulah di masa sehat saja sudah enggan untuk sholat berjamaah ke masjid, maka jangan harap kelak di masa sakit akan mudah untuk dapat mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Lalu yang ketiga, waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jikalau di masa ada saja sudah enggan untuk bersedekah, sudah enggan untuk berinfak, sudah enggan untuk menunaikan zakat, maka jangan harap kelak jatuh pada saat miskin akan mudah untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu yang keempat, kata Rasul, wa faraghaka qabla syuglika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jikalau di masa luang saja sudah enggan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, maka jangan harap kelak di masa sibuk akan mudah untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Kemarin kita bahas bahwasanya ada 2 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan. Yang 2 kalimat ini jika ditimbang di hari akhir, maka ia merupakan timbangan yang berat. Dan 2 kalimat ini sangat disukai oleh Allah. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam kitab lain, dalam Bulughul Maram dikatakan, man qala subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah huttat anhu khotoyahu walau kana misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengatakan dalam seharinya saja, mengungkapkan atau mengatakan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya, walaupun dosanya
ibarat buih yang ada di pantai. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu yang terakhir kata Rasul, wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dari hadis ini kita bisa mengambil istinbat atau kesimpulan untuk dapat memanfaatkan kesempatan sekecil mungkin yang ada. Karena kita tidak tahu kapan tadi ajal akan tiba atau datang kepada kita. Kalau seandainya bukan kita yang menjaga diri kita, lantas siapa lagi? Kalau bukan saat ini kita mulai membiasakan diri kita untuk beramal soleh, lantas kapan lagi? Kemarin kita bahas bahwasanya orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan amal. Amal itu jamak dari kata amal. Amal itu ada dua, ada amal soleh dan ada amal salah. Kapan satu amalan dikatakan amal soleh? Jika amalan tersebut baik dan dikaitkan di dalamnya dengan kalimat Allah, Bismillah. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta ay nakisul barakah. Pekerjaan yang baik, tapi kalau seandainya tidak dibarengi dengan mengucapkan bismillah, maka pekerjaan itu terputus atau sedikit keberkahan yang ada di dalamnya. Orang masuk ke dalam surganya Allah bukan saja dengan amalannya. Orang masuk ke surganya Allah bukan hanya dengan amalannya. Amalannya itu menjadi perantara Allah memasukkannya ke dalam surganya. Maka jangan pernah kita sekali-sekali untuk sombong, untuk takabur, untuk merasa wah ketika kita melakukan amal soleh. Karena belum tentu amalan itu yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Yang kedua, ada amalan salah. Amalan salah ini yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kemarin kita juga membahas al-imanu yang kita kutip dari Imam Bukhari. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Keimanan bertambah dengan apa? Al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau seandainya kita pernah melihat ada orang, jangankan yang fardunya, yang sunnahnya saja enggan untuk ditinggalkan, maka kita bisa melihat orang itu sedang bertambah keimanannya. Tapi sebaliknya, jika ada orang, jangankan yang wajibnya, jangankan yang sunnahnya, yang wajibnya saja enggan untuk dilakukan, sering ditinggalkan, maka kita bisa melihat dari orang itu kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga bisa imannya berkurang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini sedikit kita membahas tentang rezeki. Apa itu rezeki? Pertanyaan pertama. Sebagian atau kebanyakan orang beranggapan bahwasanya rezeki adalah hanya berupa bentuk uang atau materi. Tapi sesungguhnya jauh daripada itu. Berbicara tentang rezeki, maka rezeki tersebut ialah segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Nikmat tersebut apabila sudah dirasakan oleh hambanya, maka itulah rezeki yang telah Allah berikan kepada hambanya. Makhluknya Allah itu ada banyak. Malaikat merupakan makhluk, hewan merupakan makhluk, tumbuhan merupakan makhluk, manusia pun merupakan makhluk. Maka rezeki itu adalah segala nikmat
yang telah Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Maka jika kita berbicara tentang rezeki, jangan saja membatasi kata rezeki dengan hal-hal yang material saja. Tapi jauh daripada itu, anak, kesehatan, keluarga, istri, kesempatan, itu merupakan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Maka tugas kita sebagai hambanya Allah yang telah merasakan kenikmatan rezeki tersebut, seyogyanya untuk menjaga barang titipan itu dengan sebaik-baiknya. Di antara makhluk Allah tadi ada namanya malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tugasnya hanya satu, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak akan bermaksiat kepada Allah dan hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Maka malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya tidak memiliki akal dan tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan makhluk Allah selanjutnya, apa itu binatang? Binatang diciptakan oleh Allah memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Maka jangan heran ketika kita bisa melihat hewan yang tidak menggunakan pakaian. Maka jangan kita heran melihat kucing yang sering makan mengambil hak milik kita misalnya. Jangan heran, karena hewan diciptakan tanpa menggunakan akal dan hanya memiliki nafsu. Dan yang ketiga, ada makhluk Allah yang spesial. Siapa mereka? Mereka adalah manusia. Diciptakan oleh Allah memiliki akal dan memiliki nafsu. Setiap harinya dalam diri kita itu bergejolak antara akal yang kita gunakan dalam keimanan dan nafsu. Barang siapa yang bisa menundukkan akalnya, barang siapa bisa menundukkan nafsunya dengan akalnya, maka bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang nafsu atau akalnya tunduk dengan nafsunya, maka bisa jadi ia lebih hina dari binatang. Sebuas-buasnya hewan, sebuas-buasnya kambing, makanannya hanya rumput. Serakus-rakusnya lembu atau sapi, makanannya hanya rumput. Tapi kalau manusia, kalau sudah rakus, semuanya dimakan. Jalan dimakan, air dimakan, hutan dimakan, karena rakusnya. Maka jika manusia tunduk dengan nafsunya, maka bisa jadi derajatnya lebih hina daripada hewan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara mengenai konsep rezeki, ada dua yang saya ambil dari Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Beliau merupakan ulama. Beliau pernah mengatakan, Imam Malik mengatakan, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i pada suatu ketika lagi berkumpul antara murid dan gurunya, Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Lagi duduk berdua, lagi berdiskusi mengenai konsep kedatangan rezeki. Kata Imam Malik, wahai muridku, menurutku rezeki itu tidak cukup dengan tawakal. Lakukanlah bagianmu, maka biarkanlah Allah mengurus sisa lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat, kata Imam Syafi'i, bahwasanya rezeki itu tidak cukup dengan tawakal. Lantas bagaimana? Kata Imam Syafi'i, rezeki itu bukan saja dengan tawakal, tapi harus ada usaha yang ada di dalamnya. Imam Syafi'i mengibaratkan, jikalau seekor burung tidak keluar dari sangkarnya,
maka mustahil seekor burung tersebut akan mendapatkan rezekinya. Ketika sudah melakukan diskusi, kedua ulama tadi pergi. Imam Syafi'i keluar dari tempat diskusi atau kita sebut tempat pondokannya. Keluar Imam Syafi'i melihat ada orang yang sedang memanen buah anggur. Ta'al, kata-kata si pemilik kebun tadi, sini kemari wahai anak muda. Karena ketika itu Imam Syafi'i masih muda menjadi murid Imam Malik. Datang Imam Syafi'i kepada pemilik kebun tersebut. Kamu mau bantu saya? Kalau kamu bantu saya, kata pemilik kebun tadi, saya akan memberikan buah anggur kepada kamu. Imam Syafi'i akhirnya membantu pemilik kebun tersebut. Hasil dari apa yang ia bantu tadi, ia mendapatkan ihsan atau kebaikan dari pemilik kebun tersebut untuk diberikan kepada Imam Syafi'i berupa buah anggur. Imam Syafi'i yang ketika mendapat buah anggur tadi, senangnya bukan main. Bukan senang karena mendapat buah anggur tersebut, tapi senang karena menganggap ini sebagai bukti apa yang ia sampaikan kepada gurunya, bahwasanya rezeki itu tidak cukup dengan tawakal, tapi harus ada usaha yang di dalamnya. Setelah saya membantu pemilik kebun tersebut, saya mendapatkan buah anggur tadi. Akhirnya Imam Syafi'i beranjak pergi balik untuk menemui gurunya. Ketika itu Imam Malik setelah mengajar, cuaca lagi panas siang hari, berpikir betapa indahnya atau betapa nyamannya jika siang hari ini yang terik panas ini mendapatkan atau memakan buah anggur. Tiba-tiba Imam Syafi'i tadi menemui gurunya Imam Malik, seraya meletakkan buah anggurnya di depan gurunya dan mengatakan, wahai guruku, tadi, perkataannya baik Imam Syafi'i, tadi saya jalan ketemu sama pemilik kebun buah anggur. Saya bantu pemilik buah anggur tersebut. Ketika saya membantunya, pemilik kebun tersebut memberikan saya buah anggur ini. Maka betul pendapat saya bahwasanya bahwasanya rezeki itu tidak cukup dengan tawakal, tapi harus ada usaha di dalamnya. Si Imam Malik mendengar jawaban muridnya tadi tersenyum dan tertawa. Iya Imam Syafi'i, itu bahasa kita. Iya Imam Syafi'i, tadi saya habis ngajar, saya juga terfikirkan tadi, begitu indahnya siang hari ini duduk makan buah anggur. Tiba-tiba engkau datang kepadaku memberikan buah anggur tersebut dan kita makan bersama. Subhanallah. Dari dua ulama yang ilmunya tidak diragukan lagi antara Imam Malik guru dan Imam Syafi'i muridnya, tidak ada yang pernah atau tidak ada yang saling merasa benar dari pendapatnya. Imam Syafi'i memiliki landasan yang lain, Imam Malik memiliki landasan lain. Bahwasanya memang rezeki itu tidak saja dengan tawakal kita kepada Allah, tapi jauh daripada itu, rezeki pun harus dicari atau diusahakan untuk mendapatkannya. Adapun untuk kedatangan rezeki ada dua, bisa langsung diberikan oleh Allah ataupun ditunda. Ditunda ini artinya bukan langsung diberikan, tapi menjadi akumulasi dari doa-doa yang kita harapkan. Nanti datang masanya, maka rezeki itu akan langsung diberikan kepada yang meminta. Dalam catatan, ketika kita mendapatkan rezeki, kita tidak perlu atau tidak boleh sombong. Kadang ketika kita mendapatkan rezeki ini, sombongnya bukan main. Bisa jadi ketika kita mendapatkan nikmat atau rezeki dari Allah tadi, bisa jadi itu merupakan ujian. Saya sebut nama, ada satu kiai namanya Kyai Haj Akrim Mariyat mengatakan, ketika kamu mendapatkan suatu kenikmatan, jangan pernah hanya berpikir kenikmatan itu merupakan pemberian dari Allah, tapi kita juga harus mengintrospeksi diri kita, apakah kebaikan itu memang benar-benar untuk kita atas kebaikan kita, atau malah bukan untuk atas kebaikan kita, atau disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah hal yang diberikan Allah kepada hambanya, tapi halnya itu tidak baik untuk digunakan hambanya, malah menjadikannya jauh daripada Allah, disebut dengan istidraj. Maka kata Kyai Haj Akrim Mariyat mengatakan, jikalau kamu mendapatkan nikmat, maka jangan pernah sombong
dan takabur atas nikmat yang kamu terima. Masuk hadis, dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibni Adam, wahai anak Adam. Hadis qudsi, khalaqtuka lil ibadah. Allah berkata kepada Muhammad, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakan kamu itu untuk ibadah. Fala tal'ab, jangan banyak mainnya, kata Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tats'ab. Dan jangan, atau aku telah memberikan rezeki kepadamu, maka tidak perlu terlalu mencapekkan ragamu. Fa in radita bima qasamtuhu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Jikalau kamu menerima atau bersyukur atas nikmat rezeki yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Wa kunta indi mahmudan, dan kamu sangat mulia di sisiku. Tapi sebaliknya, wa in lam tarda bima qasamtuhu laka, kalau seandainya kamu belum menerima atau tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, fa wa izzati wa jalali, maka dengan keperkasaanku, dengan keagunganku, la usallitanna alaika dunya, maka aku akan membuatmu capek untuk mengejar dunia. Pergi pagi, pulang pagi, kerja sana, kerja sini, tidak akan hanya mendapatkan apa-apa kecuali yang telah Allah tetapkan. Maka aku, kalau seandainya kamu tidak ridho, tidak menerima atas, tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka aku akan membuat dunia menjadi berat terhadap dirimu. Diumpamakan tarkudu fiha rabbul uhush fil bariyat, seperti hewan melata yang berterbangan di bumi. Thumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtu laka. Kemudian kamu tidak mendapatkan bagian dari apa yang telah aku tetapkan. Wa kunta indi madmuman, dan kamu menjadi orang yang tercela di sisiku. Dalam surat Ibrahim dikatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Allah memberikan nikmat kepadamu, jika nikmat itu kamu bersyukur akan nikmat tersebut, maka kata Allah, akan aku tambah la azidannakum. Sini, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kau kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di sini kita bisa belajar bahwasanya kita harus dapat bersyukur atas segala nikmat atau bentuk rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kata ulama, saya kutip di sini, Nabi pernah bersabda, unzuru ilaman huwa asfala minkum, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum, itu semua agar kamu mensyukuri atau tidak kufur atas nikmatnya Allah. Kata ulama, orang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur akan nikmat atau rezeki yang telah ia peroleh, maka hatinya akan lapang. Kata ulama, kalau seandainya kamu melihat orang atau orang dalam urusan kehidupannya, dalam materi kehidupan di dunianya, maka lihatlah ke bawah. Kalau seandainya kita melihat ke bawah, maka kita akan dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita punya mobil, alhamdulillah. Tetangga punya motor, kita bersyukur. Maka kalau seandainya dalam urusan dunia, kata ulama, kita hendaklah melihat orang yang berada di bawah kita. Orang itu cuman apa? Orang itu jalan kaki, alhamdulillah saya dapat menggunakan motor. Orang itu menggunakan motor, alhamdulillah saya dapat menggunakan mobil. Akhirnya ketika kita melihat itu semua dalam urusan dunia, kita dapat menjadi orang yang bersyukur. Orang dalam urusan kehidupan materi melihat ke bawahnya, dan orang dan sebaliknya, dan melihat orang dalam urusan akhirat melihat ke atasnya. Orang itu masih muda tapi dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya ini punya mobil, punya motor, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa pergi ke masjid.
Kita melihat dalam urusan akhirat, maka kita melihat orang yang berada di atas kita. Kata ulama, kalau seandainya seperti itu, kita akan mudah untuk bersyukur. Orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang. Maka daripada itu, apapun bentuk yang telah Allah berikan kepada kita, baik kesempatan, baik kesehatan, baik harta, baik anak, baik keluarga, hendaklah kita bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Hendaklah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya anak, hendaklah mengajari anaknya dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya keluarga, hendaklah membina keluarganya dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya harta, hendaklah memanfaatkan hartanya dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya kesempatan, hendaklah memanfaatkan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Dengan kita menjaga hak barang itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita sudah termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Tapi kalau seandainya kita tidak menjaga rezeki Allah atau titipan atau nikmatnya Allah dengan sebaik-baiknya, maka bisa jadi kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur akan nikmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir apa yang dapat kami sampaikan, ada perkataan yang bagus untuk dikutip. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Allah maha kaya, maka jangan sekali-sekali kita takut miskin. Allah maha pemberi, jangan sekali-sekali kita takut untuk tidak diberi. Jikalau doa kita yang sekarang kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi itu ditunda, bukan ditolak. Doa-doa yang kita panjatkan menjadi akumulasi, kelak pada suatu ketika sudah pas waktunya, maka Allah akan mengabulkan dan memberikan apa yang kita minta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Poin dari apa yang kami sampaikan, semoga kita semua dapat termasuk dalam golongan orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan kita dapat menjadi golongan tersebut sehingga kita menjadi orang yang kelak di hari akhir akan langsung mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, kita harus memahami kata rezeki bukan saja pada materi uang, tapi jauh daripada itu, semua yang kita miliki dan telah kita rasakan itu merupakan rezeki dari Allah. Tugas kita sebagai hamba menjaga rezeki itu, menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita memulainya, kapan lagi? Billahi taufiq wal hidayah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fil a'mal, Allahumma barik lana fil arzaq, Allahumma barik lana fil arzaq, Allahumma barik lana fil arzaq, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.